Halo, selamat datang di hari ke-8 dari Ramdim 43, keajaiban meditasi kekosaan. And I will be your host for today. Today we continue our study of the steps of the path and the two beautiful meditation practices called exchanging self and others. Hari ini kita akan melanjut ke Tonglen untuk melakukan pertukaran diri kita dan orang lain. Mari kita dengan hangat menyambut kedatangan Geshe Michael Roach. Halo, senang berjumpa kembali. Semoga putri Anda baik-baik saja. Saya ada sesuatu untuk hari ini. Tujuan kita untuk 100 $1,000 untuk bisa mencapai 24.000 selama 24 jam. Kita 40.000, kita akan memulai 30 setiap secara langsung. Mari kita lanjutkan. And if you just want to give kita pulang. You get your finger in the karma. Kalau Anda mau dapat 5 ataupun $10, Anda bisa masukkan jari Anda di pai karma. Situ bernilai sekitar 5 ataupun $10. Vietnam bisa mencapai 10.000. Okay. All right. We're going to go back to the text. Over there. Kita akan masuk ke dalam teks. Apakah kalian semua siap? Kita akan membaca bacaan ini. Kalimatnya. He says, pada dasarnya itu mengatakan keterampilan menjadi suatu masalah yang bisa membuat kita sukses secara luar biasa. Things that are blocking you turn out to be things that supercharge you. Okay, sesuatu yang bisa mengecas. Kalau Anda tidak bisa merubah masalah menjadi suatu kesuksesan, maka okay, so it's not just that you need this skill to. Jadi tidak hanya Anda membutuhkan keterampilan ini untuk merubah masalah menjadi suatu kesempatan ataupun kesuksesan, namun kalau Anda tidak mengembangkan keterampilan itu, maka akan ada kesempatan Anda akan menyerah. Karena masalah itu akan semakin besar dan Anda akan semakin putus asa. Ya. Di Diamond Mountain kita pun juga memiliki masalah. Setiap tahun sampai tahun, 20 tahun, kita memiliki banyak tantangan-tantangan yang besar yang selalu menghalangi kita. Ini saat ini sekarang berkembang telah menjadi salah satu pusat retreat yang terbesar di dunia, dan itu keren sekali. Artinya kita harus terus menjalani apa yang kita hadapi. Kita harus menjadi kepala, yang keras kepala. Oke, gambar businesswoman. Yeah. Ini adalah gambar seorang wanita pebisnis. Jadi teruslah ingatlah dalam pikiran Anda, dia adalah seorang wanita yang sukses. Then he starts listing a special. Kemudian dia mulai mendata hal-hal yang membahayakan untuk orang tersebut. Ya, kosa artinya Anda akan mendapatkan posisi yang baik, Anda akan mendapatkan promosi di pekerjaan Anda, dan Anda menjadi seorang mungkin wakil presiden, dan itu juga diikuti oleh bencana. Posisi itu bayangkan seperti sebuah bencana. Orang-orang Dharma
yang mendapatkan posisi, mereka merasa bangga di awalnya. Misalkan Anda menjadi seorang asisten direktur ACI, Anda sangat senang sekali, dan ya kesuksesan itu akan menjadi suatu tantangan. Dan bagaimana Anda harus bisa merubah tantangan menjadi suatu kesuksesan, bukan kesuksesan Anda rubah menjadi sebuah tantangan. Jadi hati-hati sekali. Cha means Dharma. Chepa means a Dharma. Chepa artinya praktisi Dharma. Chupa artinya Dharma. And he says many a Dharma has. Dharma adalah, dia mengatakan banyak Dharma, orang-orang pelajar Dharma yang rusak karena kesuksesan. Artinya mereka menyerah dari latihannya, dan mereka tidak melanjutkan latihannya lagi hanya karena kesuksesan yang mereka dapatkan. Dan jadi Anda tahu bahwa tantangan itu bisa berubah menjadi kesuksesan, dan sebaliknya kesuksesan itu bisa menjadi suatu tantangan juga. Jadi artinya kita harus tetap waspada dan terus berada di jalan tengah. Janganlah terlena dengan posisi-posisi yang Anda dapatkan, apakah itu asisten direktur, Anda tersesat dengan kesombongan Anda sendiri, ya. Saya di bisnis diamond itu juga seperti itu, ya. Ini artinya adalah sejumlah orang mendapatkan uang dalam pekerjaannya. So sure artinya di sini adalah seluruh Dharma itu akan bisa hilang, tergelincir di es. Mereka bisa masuk ke dalam sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dan itu menjadi buruk sekali. Ya. Dan semua teman-teman Anda, ya. Jadi Anda akan bertemu dengan orang-orang yang juga meragukan Anda, gitu ya. Mereka hanya mengukur Anda dari apa yang Anda miliki. Kalau Anda tidak memiliki Tesla, maka mereka pun jadi ragu pada Anda. Ketika Anda memperoleh uang, Anda pun juga akan tergoda untuk terus membeli barang-barang yang membanggakan Anda. Ya. Misalkan ketika Anda memiliki keberuntungan untuk mendapatkan dana yang besar, ya. Contohnya misalkan di Diamond Mountain Anda mendapatkan dana yang besar untuk ACI misalnya. Omong-omong, ya ini cuma guyonan aja. Pada dasarnya kita tidak membuat uang dengan melakukan fundraising ini, ya. Ada sejumlah orang yang merasa ragu, ya, ketika hal-hal itu berubah menjadi tidak baik. Jadi artinya kita harus waspada dan terus berada di jalan tengah. Kalau Anda tidak bisa belajar untuk berada di jalan tengah dan membedakan antara kesuksesan dan juga masalah, maka Anda tidak akan bisa menjadi seorang Dharma yang baik. Anda tidak bisa mewaspadai antara hal yang bisa melakukan, ya, ada hal yang bisa mengarah pada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang bisa mengarah pada hal-hal yang buruk. Anda harus bisa membedakan itu dan waspada akan dua hal ini. Setiap orang selalu akan bisa kehilangan kesuksesannya. Ya. Jadi supaya mental Anda terlatih dan siap untuk ini. Dia mengatakan di sini, hampir lebih baik ketika Anda tidak melukai Dharma. Kalau Anda mendengarkan Dharma dan Anda merusaknya, ya, maka Anda akan terkutuk di Diamond Mountain. Anda mendengarkan Dharma, itu hampir buruk, ya. Lebih baik Anda tidak mendengarkannya. Ketika Anda berada di restoran India ataupun di Meksiko, kemudian Anda tidak pernah berhenti di sana. Ya. Artinya kita hendaknya belajar Dharma itu dan tidak menyerah padanya. Cool di sini artinya adalah bukan berarti cool itu keren, bukan, ya.
Full di sini artinya adalah Anda berusaha. Full cepa artinya Anda berusaha berpura-pura untuk melakukan suatu dharma. Full di sini adalah seperti sesuatu yang kata yang cukup menekan ya, depresi. Ketika Anda belajar dharma, tiba-tiba Anda menghancurkannya sendiri, Anda kacau sendiri. Guru saya Ken Rinpoche, dia khusus dia pun khusus memiliki istilah-istilah bahasa Inggris yang kacau modelnya. Dia juga nonton sepak bola dan kadang-kala ya seperti dia mengatakan ayo keluar ya, sehingga orang-orang kaget, ada apa jadi adalah sangat penting sekali untuk meyakinkan bahwa ketika masalah datang muncul, Anda tidaklah melukai latihan Anda dan tidak lengah untuk terus menjadi sukses. Dan kita di sini juga membahas tentang bagaimana masalah itu bisa dirubah menjadi kesuksesan. $50 per gyurwa. Di sini artinya apa yang bisa tahu $50 untuk gyurwa. Ada yang mengatakan siapa artinya? Transform. Oke, Anda dapat $50 dapat dari tim. Gyurwa artinya transformasi. Itulah kenapa Anda bisa memiliki kesempatan di retreat hari ini. Itu artinya Anda bisa merubah. Okay, sampa means with your intentions. Bisa dengan keinginan Anda, dan jorwa artinya dengan usaha dan upaya Anda sesungguhnya. Jadi dia mengatakan bahwa Anda bisa merubah masalah dengan niat kuat Anda ya, secara mental apapun. Then he says the first one has two subcategories, which is very. Ada juga kategori yang lain, ya. Dia adalah GC level rendah, ya, dari college di was the lowest level of the ke-20. Dia berada di level terendah dari GC. Dari Gerwa, dan kita saat itu ya seperti ini. Pada saat itu saya baru masuk di level KC. KC level tinggi itu memiliki 12 level. Okay, double chepe Gerwa dan tawe Gerwa. Low level means 20 years. Level rendah itu artinya Anda harus melakukan 12 tahun, tapi kalau level tinggi itu 30 tahun ya. Anda bisa bayangin saya bisa mungkin botak kalau sudah menyelesaikan semuanya itu. Dan dia mengatakan hal yang aneh, Anda dapat merubah dengan niat Anda yang kuat dengan dua hal yang berbeda. Yang pertama kali adalah dengan aksi, itu agak cukup membingungkan. Yang kedua adalah dengan pandangan yang baik. Saya akan jelaskannya. Jangan khawatir tentang itu. Yang pertama kali adalah Lama Chepa. Jadi dia telah mengambil kuota Lama Chepa. Dia juga dia mengerjakan teks-teks ini dan dia mengatakan ini artinya dunia di luar, di bahasa Tibet artinya itu artinya adalah orang-orang yang ada di dalam dunia tersebut. Jadi Anda mendapatkan dunia di bagian luar, ya. Dan Anda juga mendapatkan orang-orang yang berada di dalamnya.
termasuk binatang juga, karena di dalam bahasa Kamsak or Purusha. Tibetan, animal itu bisa disebut orang juga, termasuk manusia juga, makhluk hidup juga. Jadi ketika kita mengatakan orang di bahasa Sanskrit itu termasuk adalah seluruh makhluk hidup, ya. Jadi itu cukup keren lagi, cukup keren bahasa Tibet ini. Persembahan kepada lama itu yang pertama kali dimulai dengan dunia dan juga isi dari dunia tersebut. Semua terisi dengan hal-hal buruk, dengan bibit-bibit buruk, perbuatan buruk. Jadi dunia itu sendiri, kemudian di luarnya, dan juga isi di dalam dunia itu, ya. Ya, jadi dunia dan semua makhluk hidup yang tinggal di dunia tersebut semua berisi adalah hasil dari setiap perbuatan buruk, ya. Itu marilah ya ini adalah mulai dari proses transformasi. Jadi di sini saya berdoa agar seluruh hal-hal karma buruk yang ada di dunia ini, ya. Like you got to be mentally ready before you do this practice, okay? So don't be. Itu Anda harus siap untuk melakukan latihan ini. Jadi kalau Anda meminta hal itu, pastikan Anda sudah siap. Karena hal-hal itu akan berdatangan. Jadi jangan ketika karma-karma buruk itu turun untuk saya, maka berkati saya ya untuk merubah masalah itu menjadi suatu kesuksesan. Jadi kalau kita mengambil apabila kita mempunyai niat untuk mengambil karma-karma buruk di dunia ini, maka itu pun bisa membatalkan karma-karma buruk kita. Itu hal yang cukup keren, ya. ACI fundraising deal or something. Okay, here we go. Bless me to learn to turn every problem that ever comes. Berkati saya untuk belajar merubah setiap masalah yang datang pada saya menjadi langkah atau jalan yang bisa membuat saya berjalan lebih jauh lagi. Is to quote a book that the students are supposed to know. Di sini dia menggunakan cara style mengajar Lamrim. Ini juga kita di sini adalah orang-orang yang cukup maju pikirannya, belajar mempelajari hal ini. Apakah Anda memperhatikan bahwa alat untuk menghemat waktu Anda? Mari kita masuk ke dalam lojong. Dan sekali lagi, dia masuk ke dalam sumber yang lain lagi. Ada kata cure di sini, artinya transformasi. Kenren artinya masalah dalam hidup ini, masalah dalam hidup yang nyata ini. Artinya Anda transform atau rubahnya. Rubahlah masalah-masalah dan tantangan-tantangan Anda setiap hari untuk menjadi suatu kesuksesan yang luar biasa. Dan ada gambar yang saya ingin tunjukkan pada kalian. Saya senang sekali melihat gambar ini ketika menemukan gambar ini, dan gambar ini sempurna sekali. Anda tahu kenapa? Ya, seperti seorang ilmuwan yang masih muda dengan ide-ide yang luar biasa. Saya hanya akan mengetes Anda di item ini, idea image. By the way, you have to read this as Natsa. I just made a note to myself. Jempatana
Anda membacanya natsa. Ya. And you could misread this sentence. But Tibetan has spaces between every. Jadi bahasa Tibet itu selalu ada ini ya, spasi antara suku kata dan suku kata yang lain. Well, do, and maybe uldu is a word. You see what I mean? So he says, natsa, sickness. Jadi dia mengatakan natsa, Means enemies. artinya You can say adalah musuh. Anda bisa mengatakan ini ya, orang yang bersaing pada Anda dalam hidup Anda. demons, J di sini artinya spirit, beings. adalah setan ya, arwah ya, arwah makhluk hidup. Ini artinya ketika Anda, karena Anda tidak ingin mau ya, dan ini adalah hal yang sangat-sangat ide yang sangat dalam ini. Kalau Anda tidak pulang dengan pemahaman ini, maka Anda sebaiknya pulang dengan ide ini. Ide ini sangat penting sekali buat Anda supaya bisa membahagiakan sisa hidup Anda. Dan ini sangat halus sekali, hanya membutuhkan beberapa menit untuk melakukannya. Artinya bahwa sifat alami manusia adalah untuk selalu menyalahkan pada orang lain. Lelen artinya menyalahkan orang lain, menyalahkan pada apapun di sekitar Anda selain diri Anda. Itu sifat alami manusia, ya, adalah untuk menyalahkan. At all costs, avoid the idea that all this crap is your fault. Menghindari ide bahwa semua itu adalah kesalahan Anda. Dan itu adalah susah sekali untuk bisa mengatasi hal ini. Dan sangat sulit sekali buat kita untuk mengatasi pemikiran ini. Jadi karena secara alami manusia itu selalu menyalahkan orang lain atas apapun yang akan terjadi. Jadi tidak mengatakan orang yang duduk di samping Anda. Ya. Bukan hanya itu, namun lebih dalam dari itu. Anda siap? Orang yang memiliki masalah-masalah sebenarnya untuk mengetahui bahwa semua masalah yang datang pada mereka adalah karma. Want to blame something else, and it's not necessarily other people. Mereka He says, secara putus itu tidak penting, bukan namun pada orang-orang di sekitarnya dan benda yang ada di sekitarnya. I got sick because I ate the wrong. Akan mengatakan saya makan, contohnya seperti saya sakit karena saya makan sesuatu. In Tibet, saya lemah I bumped into hanya karena diet saya. Misalkan saya terantuk ataupun saya bertabrakan dengan makhluk hidup hanya karena saya karena kamar mandinya yang tidak aman. Ya, dia akan selalu menyalahkan. Jadi Anda jangan heran, adalah sifat alami manusia. Ya, I must be eating the wrong stuff. You know, maybe I'm missing some kind of. Pendapat, oh itu karena saya makan sesuatu yang salah, atau karena saya kekurangan vitamin, kekurangan gizi, atau di Tibet, bahasa Tibet, mereka akan mengatakan, saya pasti telah menabrak makhluk hidup ketika saya jalan menuju. Fine when I left the temple, and then I went over there, and then kamar mandi ini. Saya mengalami ketika saya pada dasarnya ketika saya keluar dari jadi contohnya seseorang yang keluar dari tempat ibadah kemudian dia mengalami sesuatu, maka dia akan mengatakan itu adalah akibat dari sesuatu arwah yang menabrak saya ya. Dia akan mengatakan bahwa kalau dia sakit, dia akan mengatakan mungkin karena bakteri-bakteri yang saya makan. Ya. Anda, ketika Anda berada di Tibet, ketika Anda seperti itu, maka Anda pun tidak ada bedanya dengan mereka. Mereka pun juga berpikir seperti itu.
Ya. person coughing, and he says, Ya. "Wake up, man! It's not the virus that made you sick." Di sini Jason Kaplan mengatakan, bangunlah, ya. Bukan karena virus yang membuat Anda sakit. Dengarlah, janganlah terlalu memiliki You're just doing this. ketahyulan, ya. Anda hanya melakukan cara berpikir yang sama dengan orang yang percaya pada tahayul. Ya. Sains itu adalah merupakan suatu ketahayul yang maju, tahayul yang canggih, ya. Seperti gambar ini, ya. Anda lihat, Anda melihat ekspresi anak ini, ya. Ini bukan virus, ya, yang membuat Anda seperti ini. Bukan bakteri, ya. Bangunlah, sadarlah. Bukanlah setan nomor 36 di belakang batu di Diamond Mountain. Menyerahlah pada hal itu. Berhentilah menyalahkan pada hal-hal lain. Itu bisa jadi virus, bisa juga setan, ya, arwah itu. Namun siapa yang membuat virus itu? Siapa yang berada di sana? Bagaimana virus itu bisa ada di sana? Ya. Jadi janganlah kita seperti contoh yang terjadi. Apa yang membuat Anda sakit? Ya? Apa yang membuat sakit COVID itu ada? Apakah oksigen? Ya. Oh, apakah itu artinya Anda harus berhenti bernafas? Kenapa? Karena oksigen yang membawa virus-virus itu. Kalau saya tidak menghirup oksigen itu, saya mungkin lebih baik. Seperti sama halnya ketika Anda menyalahkan Anda menyalahkan instrumen, Anda menyalahkan peralatannya, bukan sumbernya. Ya. Angin yang membuat saya kena COVID, ya, atau virus yang membuat saya terkena COVID, bukan seperti itu. Ya. Jadi karmalah yang menggerakkan angin dan juga menggerakkan virus itu, ya, masuk ke dalam angin ini. Jadi sekali lagi, siapa yang menciptakan angin itu? Jadi ketika Anda memiliki masalah medis, fokuslah pada sebab yang sebenarnya. Dan ini atasilah, ya, sehingga Anda tidak perlu mengalami penderitaan lagi. Jadi atasilah karmanya, atasilah karmanya. Lama saya selalu mengatakan, atasilah karmanya, maka Anda bisa mengatasinya. Jadi itu adalah merupakan strategi yang sangat bagus. Jadi artinya kalau ketika Anda sakit, Anda tetap ke dokter. Namun bukan berarti Anda tidak ke dokter. Namun yang penting di sini adalah atasilah karmanya. Anda tetap ke dokter dan di situ karma Anda akan berjalan. Pada saat Anda bangun, maka ini mungkin sudah selesai, sudah siap. Kalau Anda tidak muncul, mungkin tidak muncul lagi halamannya. Jadi Anda harus berpikir dengan cara seperti itu, ya. Seperti Anda diet, apakah itu karena diet Anda? Ya bisa karena diet Anda, ya. Kalau Anda tinggal di New York, Anda tahu di subway di New York City itu ada orang yang cakep tinggi yang makan coklat dan dia mengatakan, bagaimana dia makan itu, melakukan itu? Nah, ini masih loading. Mereka sebutnya ini roda kematian. Sepertinya saya harus merenung sebelum saya melanjutkannya. Oke, sekarang kita mulai lagi. Ya, di sini orang menyalahkan orang lain, menyalahkan hal-hal lain. Ya.
ketika Anda meletakkan virus ataupun ini, dan di sini artinya adalah penyakit, ya. Apa dokter di Tibet yang dilakukan oleh dokter di Tibet adalah yang tujuannya dari dokter adalah menghentikan penyakit. Maka di sini para dokter biasanya melakukan kemoterapi, ya. Mereka mensterilkan virus, ya. Kemo dan juga memukul orang dengan tongkat, ya. Itu semestinya mirip, ya. Kalau Anda tidak mengatasi karmanya, itu tidak akan bermanfaat apapun. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan kemo? Apakah berarti Anda tidak perlu melakukan kemo? Bukan, artinya atasilah karmanya dan Anda bisa melakukan perawatan kemo. Paragraf berikutnya, Sanglatuk artinya apa? Tatswa artinya adalah akar. Ini adalah hal yang penting. Image berikutnya, siapakah ini? Itu adalah Colombo. Anda nggak tahu Colombo kalau Anda bukan dari Amerika. Jadi di tahun 1973, ketika lama saya menemukan set arwah yang mengatakan televisi, yang disebut televisi, ada orang yang disebut, ya, arwah, ya, dia seperti ini terjatuh di lantai, dia tinggal di atas, saya yang bangun rumahnya, dan dia punya rumah bertingkat 2, dan dia membanting ini lantai, dan saya harusnya menonton Colombo dengan dia. Colombo itu seperti detektif Sherlock Holmes di zaman itu, dan dia selalu melakukan ini seperti, oh kamu tidak membunuh suami, bukan, oh tidak, ini alatnya. Kenapa ada ini sikat di kursi Anda? Oh, kemudian istrinya akan ketakutan. Dia tidak jatuh ketika kamu menusuk dia. Kamu menangkap saya. Jadi itu ekspresinya sangat lucu, ya, seolah-olah berpikir seperti ini. Kenapa dia selalu berpikir seperti itu? Karena dia adalah seorang detektif. Dia adalah detektif karma. Dia ada medical problem. Apa masalahmu? Contohnya seperti itu. Apa karmanya? Karma apa yang saya lakukan? Jadilah detektif karma. Ya. Lakukan perawatan. Apakah Anda melakukan perawatan? Ya, Anda harus melakukan perawatan. Namun Anda harus menjajaki kembali. Ya. Kenapa? Ini ekspresi Colombo, ya, ketika dia mendeteksi atau menyelidiki masalah. Ya. Cara dia menyelidiki kasus itu tidak langsung menunjuk, namun dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenakan sampai akhirnya korbannya akan menyerah. Oke, saya yang melakukan, gitu ya. Oke, itu bukan karena COVID. Oke, itu bukan karena virus. Ya. Itu bukan karena makanan yang memberikan Anda menderita kanker. Apa? Itu adalah diri Anda sendiri. Itu adalah karma Anda sendiri. Ya. Apakah karena kotak plastik yang membuat Anda kanker? Ya, saya tahu itu jelek, ya. Namun hentikanlah karmanya juga. Oke. Dan coba artinya Anda tidak berhentikanlah apa yang tidak Anda inginkan. Hentikanlah apa yang tidak Anda inginkan. Yongdumpa ini artinya adalah benda-benda yang tidak pernah Anda inginkan. Hal yang tidak pernah Anda inginkan. Itu terjadi. Se artinya jumlahnya total, ya. Artinya ukuran, yang artinya sema, artinya famana artinya jumlah total, ya. Segala
sesuatu yang tidak ingin Anda inginkan. Leki siapa? Apa artinya? Itu diciptakan oleh karma. Jadi jangan salahkan virus-virusnya. Oh, Kesila, mungkin karena dia habis dibatukin orang lain, kemudian dia terkena COVID, saya nggak mengatakan begitu. Saya sarankan orang itu memakai karma dan namun juga mengatasi karmanya. Ya. Oke, sekarang dia akan melanjutkan dengan sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya, Anda semua dengarkan. Menjejak kembali, menjejak ke belakang seperti Colombo, ya, ketika dia menyelidiki orang yang terbunuh, maka Anda di sini melihat Colombo akan menjejak ke belakang satu persatu dari mana asalnya karma ini. Yeah, self-cherishing, taking care. Artinya, yang pertama adalah jagalah diri Anda sendiri. Anda mau menyelesaikan masalah masalah medis, masuklah ke dalam karma. Kalau Anda mau masuk di karma, maka Anda harus mengurus diri Anda sendiri. Ya, ada cara yang paling mudah untuk mengatasi karma. Ya. Jadi contohnya kalau dikatakan, maka atasilah karmanya. Apa maksudnya? Ya. Ya. Apakah saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan? Nah, kamu tidak usah melakukan apa-apa. Yang paling penting adalah uruslah dirimu sendiri. Ya. Apakah saya mengatakan kamu harus menjaga dirimu sendiri? Ya, Dharma, Ibu Dharma itu ada orang yang paling menjengkelkan. Ya. Adalah sangat menjengkelkan sekali, ya. Ya. Jadilah seperti Colombo, seorang detektif karma, ya, untuk menyelidiki dari mana karma Anda berasal. Ya. Seperti Anda ketika melakukan perjalanan naik pesawat sampai di hotel, kemudian menikmati kafe yang sangat luar biasa indahnya. Kita saat itu berada di sana karena bisnis, ya. Kita bertemu seseorang di sana. Saat itu kita ingin sekali merokok dengan sigar, ya, dengan sigaret. Ya. Kemudian kita mencoba merokok dengan menggunakan sigaret. Maka kita membayangkan kita pernah sebagai Colombo, ya, menjadi detektif, memikirkan langkah-langkah selanjutnya, ya, apa yang memicu karmanya. Untuk kita harus mengetahui itu adalah menjaga diri saya pertama kali. Ya. Saya nggak mengerti, seperti Anda tidak memahami karma apa yang saya lakukan. Oke. Maka kita harus mengerti guideline-nya. Yang pertama kali adalah kita harus menjaga diri Anda sendiri, ya. Oke, genius. Oke. Apa? Pertama kali adalah ya, berhentilah untuk egoisme memikirkan diri Anda sendiri. Ya. Ya. Artinya Anda harus memiliki hak yang sama pada orang lain, yaitu menjaga dan merawat orang lain dulu. Ya. Ya. Anda seharusnya tidak tidur terlalu malam. Ya. Anda tidak seharusnya mengemudi berada di jalan sepanjang malam. Ya. Maka Anda harus merawat diri Anda sendiri, dan supaya Anda bisa merawat orang lain.
Penting untuk bertemu dengan seseorang atau untuk berkontak dengan mereka. Artinya di sini adalah itu adalah akhir dari tugas detektif Anda. Ketika Anda menyelidiki dengan cukup jauh, maka ya di situ Anda berhenti. Maka Anda menjejak ke belakang masalah Anda. Ya, misalkan Anda sakit karena Anda cara dietnya salah, Anda berpikir ketika ada arwah yang mengganggu Anda atau karena virus yang mengganggu Anda, maka Anda mulai satu persatu menyelidiki, oh mungkin karena ini yang mengganggu Anda. Ya. Terus-menerus Anda menjejak ke belakang. Ya. Itu adalah suatu kebiasaan yang Anda lakukan beribu-ribu tahun yang lalu. Anda harus terus mencari tahu apa penyebab dari Anda bisa menjaga diri Anda adalah Anda menjaga orang lain. Kalau Anda tahu proses cara Anda bekerja, ya, mulai dari awal, kemudian sampai terus-menerus ke belakang, maka Anda bisa santai, Anda bisa menyentuh akar permasalahannya. Anda tidak perlu menjadi seorang saintis, ya, ilmuwan, untuk bisa jadi pintar, maka Anda terus-menerus menjejak satu persatu ke belakang. And I put the English there for you. It's a very unusual word, okay? Ini ada kata bahasa Inggris yang saya sisipkan di sini karena ini kata yang cukup unik, ya, tidak biasanya. Ketika ada seseorang yang masuk ke mobil Anda dan mengambil kereta dompet Anda, ya, janganlah Anda berlari di sekitar tetanggaan Anda. Jadi ketika Anda kehilangan dompet Anda, janganlah Anda mencari pencuri yang mengambil dompet Anda. Maka Anda harus memeriksa apa karma yang Anda miliki, ya. Anda perbaiki itu, maka dompet Anda akan kembali. Apa yang dikatakan dia di sini adalah itu tidaklah cukup hanya untuk mencari orang pencuri dompet Anda di sekitar Anda. Artinya di sini adalah le artinya buruk, artinya adalah karma yang buruk. Ya. Anda cobalah untuk menutup mata dan menebak apa kalimat selanjutnya. Ya. Jejaklah ke belakang untuk Anda bisa menemukan bagaimana Anda mengurus diri Anda sendiri. Ya. Anda bisa menebak kalimat berikutnya. Ini adalah merupakan keterampilan yang luar biasa buat seorang translator, penterjemah yang bisa menebak apa kalimat terakhir yang akan datang setelah ini. Ketika Anda berpikir seperti seorang lama, Anda bisa menebak apa kalimat selanjutnya yang akan Anda bacakan. Kemudian dia mengatakan, saya ada gambar baru yang saya ingin tunjukkan pada Anda. Saya menyimpan gambar ini setelah saya minum kopi. Ini adalah tradisi orang Tibet di sana. Kita akan bahas itu. Jadi ketika Anda terjatuh ataupun jatuh sakit atau sesuatu terjadi pada tubuh Anda, kayaknya artinya Anda mendapatkan masalah pada tubuh Anda. Kemudian dia oleh karena itu untuk menjadi sakit,
adalah hal yang beruntung, karena itu bisa memaksa Anda untuk memikirkan tentang karma Anda yang akan memaksa Anda untuk mencari tahu penyebabnya. Jadi di sini dia mengatakan Dropop artinya adalah teman. Apa artinya dalam bahasa Sanskrit ucapannya? Jadi ultimate friend. Okay, nice. Jokes is some good day. Natsa dik dik ki chakshing yin. Getting sick is Jadi the ketika Anda sakit, jatuh sakit, itu adalah merupakan salah satu latihan sujud untuk Anda untuk menemukan karma Anda. Apakah Anda melakukan sebuah sujud? Anyway, there's a special wooden board. Jadi ada satu kayu khusus yang sebesar ini, kemudian Anda lakukan ini, Anda memakai sarung tangan, kemudian Anda melakukan ini sujud seluruh tubuh, ya. Kemudian ada ya, jadi Anda bisa bersujud dan kemudian ini ya meluncur untuk bersujud ya. Saat itu saya pernah melakukan itu seperti lama saya melakukan sekitar 500 sembah sujud, saya tidak ada waktu untuk itu awalnya. Di orang Tibetan, para lamanya tuh melakukan ini sembah sujud dengan menggunakan papan. Kenapa mereka juga sekalian melakukan olahraga? Namun itu tidak baik untuk lutut Anda ya. Ya, jadi dia mengatakan memikirkan tentang dari mana penyakit Anda datang adalah merupakan latihan sembah sujud Anda. Jadi latihlah, ya, latihlah diri Anda, gunakanlah papan sujud ini adalah karena itu adalah merupakan kepintaran dharma Anda. Ketika Anda merasa secara tubuh tidak enak, ya, maka Anda mulailah melakukan latihan ya, pada papan sembah sujud Anda, yaitu meditasi, ya, meditasi Anda, yaitu melakukan sembah sujud. Maka sama halnya dengan Anda pergi ke gymnasium, ya, latihan fisik. Anda harus melakukan resolusi yang baru tentang bagaimana Anda harus menjaga orang lain dulu, maka kemudian Anda bisa lakukan latihan fisik. Ya. Apakah itu salah melakukan olahraga latihan fisik? Enggak, itu benar. Namun lakukan itu dengan stylenya apa? Stylenya Colombo. Ya. Seperti Anda memikirkan, kenapa Anda harus berolahraga? Ketika Anda dan kenapa Anda harus mencatat orang lain dulu baru Anda melakukan olahraga ya, supaya olahraga Anda bermanfaat ya, berguna. He has succeeded at something. Alright, so get that. Nah, ini adalah gambar orang yang telah berhasil melakukan sesuatu, orang yang sukses ya. Mungkin ekspresinya orang yang telah mendapatkan promosi atau dia telah melakukan punya ini pencapaian atau mungkin dia telah memenangkan sesuatu ya. Ya, tidak ada politik di sini ya di dalam dharma ya, atau dia memenangkan suatu pemilihan ya. Oke. Ketika kamu melakukan ini, dimanapun kamu mendapatkannya, ketika Anda memikirkannya kembali, kalau Anda sakit, maka Anda harusnya merayakannya seperti gambar orang ini. Artinya, kenapa? Artinya Anda telah menghabiskan karma-karma buruk Anda. Yeay. Ya.
Jangan khawatir, Anda adalah orang baik, Anda akan mendapatkannya. Anda telah menghabiskan karma buruk Anda, ya. Dan kemudian dia mengatakan, kalau Anda memikirkan hal itu, oh ya, omong-omong kita akan melakukan Q&A selama 10 menit. Jadi siaplah bagi Anda yang online, siapkan pertanyaan Anda pada tim. Artinya di sini itu adalah kata yang sangat sulit, ya. Seluruh kosakata saya itu berasal dari kontak langsung dengan lama saya, karena saya tinggal bersama dia selama 25 tahun. Dia akan langsung mengatakan kata-kata tentang saya, tentang diri saya, dan di situ saya bisa menebak artinya, ya. Saya tidak punya kamus, saya hanya punya dia, ya. Saya hanya ingat apa yang dia ajarkan pada saya. Kebanyakan kata-kata yang dia ucapkan dapat saya ingat dengan mudah. Kita membangun ini, ya, jalan di pinggiran di sekitar temple, di sekitar ini, ya, wihara. Kami melakukan itu supaya ada jalan buat orang untuk berjalan memutar, ya, mengelilingi wihara. Seperti kita, ya, menata mulai dari batu-batu, kemudian pasir, ya. Ketika dia mengatakan juga the troll itu seperti ini, ya, alat untuk bisa membuat semen itu rata, ya. Apakah kamu punya alat ini? Enggak, saya enggak punya. Apa yang harus dilakukan, Dan? Maka dia goju itu apa? Anda bisa menggunakan ini sebagai troll. Apa itu? Goju. Itu adalah pengganti, ya. Ya, substitute, pengganti. Itu adalah alat yang bisa menggantikan. Itu adalah pengganti sesuatu yang bisa diterima. Jadi alat, kalau kita tidak punya alat itu, kita bisa menggunakan alat lain untuk penggantinya. Jadi apakah Anda cukup pintar untuk bisa membersihkan karma Anda secara langsung? Tidak bisa. Apa cara yang terbaik? Maka itu. Wow, I didn't have a troll. COVID, maka Anda akan bahagia. Saya nggak punya troll. Jadi contoh seperti troll tadi, ya. Itu artinya ketika Anda mendapatkan karma buruk, maka Anda for power dan Anda melakukannya dengan pintar. Apa yang terjadi? Misalkan Anda menderita COVID, maka Anda harus bahagia. Yeay, saya telah menderita COVID. Itu adalah salah satu cara sebagai pengganti untuk Anda melakukan pengakuan, ya, untuk penyesalan, ya. Itu adalah cara yang putih, ya, cara lain. Ya, jadi Anda jadi ketika Anda tidak melakukan penyesalan dan Anda mendapatkan penyakit, maka itu adalah salah satu cara untuk Anda bisa melakukan penyesalan. Artinya, maka karma buruk selanjutnya akan membuat mengecil, ya, akan mengecil. Jadi itu Anda membuat, itu adalah pemicu, ya, ketika Anda menyesal itu akan memicu karma-karma buruk Anda selanjutnya menjadi mengecil. Jadi sebelum Anda menderita penyakit yang berat seperti kanker, maka usahalah supaya Anda bisa merasakan karma buruk Anda sebelum karma ini membesar, ya. Karena ketika Anda menderita penyakit itu, Anda akan menyesal dan itu akan menciutkan, akan mengecilkan karma buruk Anda selanjutnya. Jadi ketika Anda memikirkan orang lain, ketika Anda membantu memikirkan orang lain, itu akan memicu karma-karma buruk Anda semakin mengecil. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan kegiatan sukarela pada orang lain, maka ketika Anda memikirkan itu sudah mengecilkan karma-karma buruk yang Anda miliki. Apakah Anda bisa mengambil karma buruk orang lain? Sebenarnya itu tidak bisa, ya. Ya. Apakah Anda bisa meringankan penderitaan orang lain? Ya, itu bisa. Adalah karena ketika Anda membantu memikirkan orang lain, itu akan mengecilkan karma-karma buruk Anda.
Ya, memang itu kesannya agak sedikit terlambat ataupun kacau, namun itu lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Jadi ketika Anda tidak cukup pintar untuk melakukan 4 penyesalan, paling tidak Anda bisa meringankan karma orang lain. Dan itu akan memicu Anda untuk bisa mengecilkan karma buruk Anda. Jadi keinginan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan adalah cukup bisa memicu karma-karma buruk Anda keluar lebih awal, keluar dengan size yang lebih kecil lebih awal. Dan saya rasa ya buku Sugeng juga telah selesai. Dia saat ini telah melakukan pembersihan terakhir yang cukup lama. Mungkin sebelum langhang artinya happy happiness. Apakah Anda merasa langhang? Langhang di sini artinya adalah Anda sepertinya tertawa secara ini ya, mengambil suatu kesempatan kecil. Oke, saya melakukannya. Saya sepertinya Anda senang mendapatkan sesuatu yang semestinya itu tidak senang karena daripada tidak mendapatkan apapun, gitu ya. Misalkan ketika Anda mengambil penderitaan orang lain dengan melakukan tonglen, ya, waktu ketika Anda melakukan itu, maka itu saat itulah Anda mengecilkan bencana-bencana Anda. Ya, ketika Anda mendapatkan COVID, ya, maka Anda harus merasakan itu, ya, bahagia daripada Anda tidak mendapatkan sama sekali, karena itu adalah kesempatan buat Anda untuk mengecilkan karma buruk Anda. Da means well. Da di sini artinya tunjuk. Oh, saya jatuh sakit. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya saya berhasil. Paling tidak saya ya bisa ini merasakannya dan itu berhasil ya. Moga Siddhi. Ada 2 terjemahan di Trans-Sanskrit. Ya, yang pertama kali adalah Moga Siddhi. Artinya mendapatkan sesuatu yang ini selesai. Siddhartha. Siddhartha artinya nama pangeran yang menjadi Buddha. Namanya artinya adalah Siddha artinya telah melakukan. Artha artinya tujuan. Siddhartha artinya saya bisa melakukan. Tangkang, tunduk. Langgang. Itu adalah nama yang baik buat orang yang mengambil sumpah bodhisattva. Lang. I did it. Siddhartha artinya. I did it Siddhartha. Artinya Anda telah melakukan. Hihi Siddhartha. Langhang. Kita memberi nama seseorang Langhang Siddhartha. Jadi kalau ada orang yang ya memberi tanda terlambat, ya misalkan 10 menit untuk sumpah bodhisattva, maka saya beri izin untuk melakukan Langhang Dumdruk yang artinya hihi Siddhartha. Dia akan sangat bahagia, ya. Anda akan sangat merasa bahagia kalau Anda mengambil karma orang lain dan Anda adalah merupakan adalah orang yang tidak yang biasanya menyalahkan latihan Anda, ya. Dan Anda bisa mengatakan, saya berdoa
2% of my karma just ripened. I got Jadi seperti Anda merasakan 2% dari karma Anda itu keluar setelah Anda tuai. I get cancer on top of that. You know? Okay. By the way, that's a weird prayer to make, but if you could make it, you'd be a happy person. Ya, With cancer. ngomong Okay. itu adalah merupakan suatu hal yang mungkin Anda lakukan secara aneh, namun kalau Anda bisa melakukannya, Anda akan merasa bahagia karena Anda bisa mengeluarkan bibit jelek Anda. Ketika Anda melakukan latihan ini dan Anda bisa melakukannya di akhir, yaitu seperti langhang. Kalau Anda melakukan tonglen dengan baik, dan Anda bisa menemukan masalah besar Anda, karena karma yang sudah Anda gunakan habis, nah, akan lebih baik ketika Anda melakukan itu, bahkan ketika Anda mendapatkan penyakit, daripada Anda nanti masuk ke dalam neraka. Ya. Oke. Untuk pekerjaan yang bagus. Berdoalah supaya Anda mendapatkan sisanya juga keluar, ya. Saya berdoa agar penyakit saya bisa menggantikan semua penyakit dari semua makhluk hidup. Saya berharap agar penyakit masalah majis saya ini, ya, saya pernah melakukan retreat di Spain selama 24 jam. Saya waktu itu tergeletak di lantai ketika saya harus masuk ke rumah sakit. Jigme waktu itu sudah siap-siap. I'm like, Geshe-la, I can't get off the floor. And he says, that's okay, you stay there. And waktu itu saya sangat capek, saya nggak bisa di lantai, nggak apa-apa, kamu di sana dulu. Saya waktu itu sangat menunggu dengan putus asa sekali, dan saya merasakan saya mungkin bisa menjadi lama yang akan meninggal dalam waktu yang menderita dalam waktu yang lama. Ya, artinya Gochepa, artinya ketika Anda mendapatkan masalah, pikirkan apakah itu bisa menggantikan karma orang lain. Ya. Itu adalah kata yang bagus. Gochepa. Kita akan melakukan Q&A selama 15 menit, kemudian kita akan istirahat. Tall, but my heels are high. That's an old hippie song. So Geshe-la, sorry, what that was loud. Geshe-la. So the question, let's see, where did it go? Pertanyaannya di sini cukup kompleks. Karena ini tonglen yang sangat cantik ini, ya, saya akan menanyakan tentang misalkan Anda mendapatkan ketika Anda melakukan meditasi tonglen sangat indah ini dan Anda mendapatkan ini persembahan uang, ya, bagaimana Anda bisa memanfaatkan ini dengan baik tanpa membuang-buangnya. Ya. Saya melakukan 15 tahun ACI, kursus ACI, dan saat itu saya melakukan pelajaran ini, dan dalam kondisi yang juga saya kekurangan uang. Saat itu saya tidak dibayar, saya juga tidak ada orang yang dibayar, namun saya selalu melakukannya dalam perjalanan saya mengajar. Dan pada saat itu orang-orang sudah mulai membantu dan menawarkan bantuan pada saya. Nah, saat itu kita
Saat itu kita juga tidak bisa membayar orang yang telah membantu kita. Ya, itulah kondisinya saat itu. Nah, namun kita tidak melakukan itu. Jadi Tonglen di sini adalah merupakan cara Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda juga biaya-biaya ini. Saat ini pun kondisi ini ketika kita belajar, ketika ada penerjemah online, ya mereka pun juga saat ini tidak mendapatkan apapun, ya. Namun kita berusaha untuk bisa membuat hal ini untuk bisa membantu orang dengan usaha mereka. Dan sekali lagi, untuk ketika Anda mengambil suatu komitmen pada pasangan Anda, mengambil komitmen untuk memperoleh anak, ya. Ketika Anda membuat komitmen, ya, dan kemudian Anda menjalankan dharma, namun ketika Anda menyerah dan menghentikan komitmen yang telah Anda lakukan, itu bukanlah dharma, itu adalah karma. Ketika Anda membuat komitmen dalam hidup Anda untuk keluarga Anda, untuk diri Anda, mungkin untuk orang tua yang sakit, ya, misalkan Anda membuat komitmen untuk merawat orang tua Anda yang sakit, namun kemudian Anda Anda adalah seorang dharma, kemudian Anda melakukan banyak tugas. Ketika Anda menyerah, ketika Anda sudah sibuk, maka Anda menghentikan komitmen Anda yang lain, ya, komitmen Anda sebelumnya, maka itu tidaklah bagus, ya. Ketika Anda membuat suatu janji atau komitmen, maka Anda harus menjalankannya. Maka di sini, Tonglen di sini digunakan untuk membantu orang supaya Anda tetap melakukan komitmen yang kuat untuk menjaga orang lain, menjaga keluarga Anda, menjaga pasangan Anda ataupun anak-anak Anda, ya, atau orang tua Anda harus melakukannya. Kita berusaha memastikan orang-orang untuk membiayai orang lain, walaupun kita tidak memiliki biaya, ya. Ketika kita tidak bisa membayar Anda dengan cukup tinggi, walaupun kita hanya membayar dengan rendah, namun ketika kita menjalankan komitmen kita, itu adalah merupakan suatu hal yang baik, ya. Ketika ya, ketika Anda saat ini bekerja, kemudian Anda mengambil 1 tahun atau 2 tahun dari waktu free Anda untuk melakukan pekerjaan sosial, itu adalah hal yang baik, ya. Ya. Saat itu saya juga mengalaminya ketika tiba-tiba uang itu berdatangan sehingga saya bisa menyelesaikan studi PhD saya tanpa saya harus mencari uang. Namun ada bantuan-bantuan yang datang ketika saya melakukan itu dengan komitmen yang baik. Itu membutuhkan waktu 25-30 tahun untuk saya menggalang dana untuk membantu orang, membayar orang. Dan saya melihat 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah sejumlah orang bekerja dengan keras dan sangat sukses sekali, sangat sukses luar biasa, seperti tim, ya. Mereka hanya melakukan tugas-tugas yang baik dan komitmen yang kuat. Dan ada orang yang juga mengambil uang dan berhenti bekerja. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan pada orang ini. Nah, mungkin juga dalam kondisi-kondisi yang buruk, ya. Ya, saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mendapatkan uang untuk orang lain, dan orang itu mengambil uangnya dan mereka berhenti bekerja. Ya. Dan saya dalam hal ini saya hanya, ya, itu adalah karma yang sangat serius sekali untuk membuang-buang dharma, sumber-sumber dharma tanpa menjalankan komitmennya dengan sepenuhnya. Ya. Jadi, ya, pikirkan sekali lagi ketika Anda mengambil uang dari uang dharma, maka Anda harus benar-benar menjalankannya. Ya. Jadi kalau Anda mengambil uang dharma namun Anda tidak menjalankan sepenuhnya, itu adalah merupakan seri karma yang
that, right? sangat serius sekali. And you know if you're not working hard. And Saya tidak punya kepintaran yang luar biasa untuk bisa mengetahui setiap yang Anda lakukan, namun Anda sendiri yang akan tahu apakah Anda melakukannya dengan benar atau tidak. Ya. I don't have to tell you that. You can figure that out. But it's Jadi, much more heavy karma money. jadi ketika Anda mengambil uang karma, jelas itu uang dharma itu jauh lebih mengandung karma yang lebih berat ketika Anda tidak melakukannya. Ya. Itu adalah karma yang buruk. Saya ada orang-orang yang mendapatkan uang, namun mereka tidak bekerja. Ya. And I'm like, maybe you're not working. Orang itu, oke. Ada orang-orang yang melakukan itu, mereka telah mendapatkan uang dharma, namun mereka tidak mengerjakannya dengan baik dan mereka tidak merasa itu adalah kesalahan mereka. Ya, mungkin mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, itulah penyebabnya. Nah, maka Anda ingat kembali apa yang harus Anda lakukan. Ya, menjadilah seorang Colombo. Anda belajar untuk menjejak. Kenapa Anda tidak bisa melakukan itu? Kenapa? Karena kalau Anda tidak melakukan, Anda akan benar-benar menderita selama bertahun-tahun mendatang. Ya, itu adalah akibat karma yang akan Anda tanggung. Ya, ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Lebih baik Anda menyerah tanpa mendapatkan uang dharma, atau Anda melakukan dengan sepenuhnya sampai tuntas. Ketika Anda merawat diri Anda sendiri, Anda melakukan latihan Anda melakukan retreat Anda melakukan dharma, pekerjaan dharma Anda, itu adalah luar biasa. Ya. Dan yang paling penting adalah janganlah membuat diri Anda sakit, janganlah membuat Anda kelewatan. Ya. Yang pasti adalah Anda bisa melakukan itu dengan seimbang. Ya, intinya sangatlah berhati-hati dengan uang dharma karena itu berbahaya. Namun kalau Anda mendapatkan suatu ini, ya, kalau Anda bisa mendapatkan kepercayaan untuk bisa menjalankan sesuatu proyek ini dengan dari uang dharma dan Anda benar-benar melakukan dengan baik, Anda akan sangat-sangat sukses sekali. Ya, itu sangat kuat sekali efeknya. Kalau Anda mengikuti karma, Anda mengikuti aturan karma, maka uang itu akan datang begitu saja dengan gilanya. Seperti Anda bayangkan 40.000 US dollar sejak kemarin itu bukanlah jumlah yang jelek. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, saya akan menyimpulkan selama meditasi, cepat ketika Anda fokus pada tubuh kita, namun tubuh kita merasakan gerakan-gerakan, kemudian kita merasa tegang di tubuh kita. Ya. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengarahkan ini? Karena mereka merasa tidak nyaman ketika melakukan ini, merasakan ini ketika meditasi. Jadi ketika Anda meditasi, sedang meditasi, dan Anda ingat Lung Sam Chumpa Chi. Apa artinya? Apa artinya? The Cowboy and the Horse, artinya penunggang kuda dan kudanya. Ya, jadi artinya ini ya, energi ketika Anda meditasi, pikiran Anda, proses pikiran Anda akan selalu mempengaruhi tubuh Anda. Ketika Anda duduk dengan mata terpejam dan duduk dengan tenang tanpa bergerak pada meditasi kursi meditasi Anda, dan Anda kacau dengan pikiran Anda, maka tubuh Anda akan terhentak seperti ini. Jadi kalau Anda melakukan pemikiran yang ini ya tiba-tiba, maka tubuh Anda akan bergerak seperti itu, dan adalah sangat umum ketika Anda meditasi melihat orang bergerak shaking seperti itu, atau tubuh Anda seperti terkejut listrik begitu, atau tangan Anda bergetar, gemetar.
Jadi hati-hatilah dengan pikiran Okay, so I'm going to give you some Anda. jolt Ya. guide. Jadi saya akan memberikan Anda cara untuk cara untuk melakukan ini ya. Itu adalah pelepasan prana yang tiba-tiba ya. Maka itu Anda bisa melakukan yoga. Kadang-kadang Anda That's a good sign. Okay. ada masa burp ya. Itu adalah tanda-tanda yang baik di mana prana itu dilepas ya. Ketika prana itu ketika Anda burp ya, bersendawa atau Anda kentut gitu ya, atau Anda berkeringat, itu adalah termasuk ya. Jadi ketika Anda berkeringat, kemudian bersendawa ataupun Anda mengentut, itu adalah para meditator yang cukup sukses di sini. Karena prana Anda di sini telah dikeluarkan, dilepaskan ya. Anda omong-omong ya, jadi Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda mudah terluka ketika Anda terlalu tiba-tiba ya, itu bisa merusak energi Anda ya. Jadi itu kadang-kadang bisa melompat apabila pikiran Anda tidak halus. Jadi hati-hati ketika Anda melakukan yoga juga selama 1 atau 2 tahun awal. Ketika Anda meditasi juga sama di tahun pertama dan kedua, ya lakukanlah secara teratur, Sudden releases of prana, and that's a good thing. pelan-pelan, If you do, supaya Anda tidak terhentak, karena supaya Anda tidak secara tiba-tiba mengalami kejutan pada prana Anda. Karena saya pernah mengalami juga selama 3 tahun saya meditasi, saya mengalami tubuh yang tidak nyaman di sisi pundak saya. Jadi jagalah dan rawatlah tubuh Anda dulu, so if you have jolts jangan terlalu melanjutkannya mendalam. Jadi kalau Anda mengalami itu di meditasi, pada umumnya itu adalah hal yang baik. Namun ketika Anda mulai gemetaran, ya, itu adalah bukanlah tanda yang baik. Itu artinya Anda mengalami energi yang terlalu berlebihan atau tidak terlepas. Itu mungkin meditasi yang terlalu banyak, itu meditasi terlalu lebih tinggi dari meditasi Anda, atau Anda terlalu fokus pada cakra hati Anda. Kadangkala Anda terlalu fokus pada cakra hati Anda di sini, dan itu membuat itu tegang ya, otot-ototnya tegang dan membuat tangan Anda itu gemetar ya, atau trembling seperti itu. Dan itu karena Anda terlalu fokus ya pada cakra hati ini. Kadang-kadang Anda tidak secara langsung memfokuskan imajinasi Anda di sana. Ya, Anda terlalu tegang. Itu adalah merupakan efek dari energi yang terlalu berlebihan. Ada koreksi, ada visualisasi yang bisa Anda lakukan, maka Anda bisa menjatuhkan visualisasi imajinasi Anda di level navel, ya, di level perut. Di belakang ini ya, boyok Anda ya, di belakang pinggang Anda. Janganlah meditasi di janganlah meditasi di ini ya, pusar Anda, tapi di bagian belakang pusar Anda yang di bawah, bagian bawah. Turunlah sedikit ya, ya. Dan mulai visualisasi di bagian tersebut, namun bukan di bagian dalam ya. Berhentilah di sana, bervisualisasi di sana, maka gemetar Anda akan berhenti. Jadi ketika Anda merasakan gemetaran, Anda harus perbaiki ini dulu, relax dulu, janganlah Anda teruskan. Dan memaksakan diri untuk terus melakukan meditasi ketika tubuh Anda belum nyaman, karena Anda akan melakukan meditasi yang tidak baik nantinya. Itu adalah panduan secara umum yang saya sampaikan. Itulah kenapa adalah sangat penting buat Anda untuk menemukan seorang guru yang bisa membimbing Anda. Adalah penting untuk mendapatkan hubungan dengan orang yang bisa membimbing dharma Anda.
yang bisa memberitahu Anda, ya. The nice thing Anda about membutuhkan seseorang yang bisa mengajarkan Anda tentang ini. is of all the retreat centers in the whole world, Seperti Anda tahu bahwa tempat-tempat retret di seluruh dunia, seperti di tempat kita, than any other retreat center, including Tibet. kita pun juga memberikan bimbingan untuk melakukan ini. Ya. Kita sangat beruntung sekali bisa memiliki staf-staf di sini yang bisa membimbing teman-teman yang They know their stuff. melakukan meditasi di sini. They've been Mereka mengetahui hal-hal seperti itu karena mereka pernah mengalami dan mereka pernah belajar the best dari sana. results. Jadi yang terbaik tentang ini, tentang masalah ketegangan maupun gemetar itu It's adalah better, but if it's online, I mean, that's better than nothing, right? So we have menemukan people like that. Get in touch guru with yang them. tepat. We can assign someone Akan to you, lebih right? baik kalau Anda bisa bertemu dengan pembimbing secara pribadi, namun mendapatkannya secara online. Ya. Oke, saya kembalikan lagi pada tim. Bathroom. So that Tim can squeeze you. Saya harus ke kamar mandi supaya tim bisa menggencet Anda. Supposed to go that way, but sure. Ya, seharusnya tidak seperti ini, namun ya So we're going to be doing Bodhisattva vows at the beginning of the next class. kita akan mengaturkan And kelas bodhisattva di depan dan di if akhir. you are taking Bodhisattva vows, Kalau Anda mengambil bodhisattva, coba bodhisattva di awal yang pertama, see Rebecca dengan di bawah seorang di bawah nama bodhisattva, for you. maka Anda bisa duduk di sana, ya, di Rebecca, dan dalam saat ketika Anda online di chat, ketika Anda mengambil sumpah bodhisattva secara penuh, kalau Anda mengambil sumpah bodhisattva secara penuh, Anda bisa mendaftar secara online, maka kita akan mengirimkan nama Anda tahun ini. Itu adalah gurauan karena kita waktu That was my fault. tahun lalu kita melakukan ini, itu mengambil waktu yang sangat panjang sekali, itu adalah kesalahan saya. Maka saya akan mengatasi orang-orang yang telah mendaftar, maka akan dan kemudian mengirimkannya kepada Anda. Seperti yang dikatakan lagi Sheila, ya seperti Gisela The teachers mengatakan, are actually by policy. seperti kalian tahu di ACI para guru-guru memiliki kebijaksanaan, punya aturan, mereka tidak menerima upah untuk mengajar, namun mereka mengajar secara gratis. Ketika Anda mengetahui bagaimana kelas-kelas ACI itu berjalan, Anda tahu berapa banyak waktu, tenaga, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Anda tahu seperti bagaimana yang dilakukan oleh Geshe Michael, baik itu waktu, tenaga yang dia lakukan buat kita, dan itu semua gratis, ya. Namun untuk ACI, kita tidak mendapatkan serupiah apapun untuk ACI, dan dia benar-benar bekerja gratis untuk organisasi ini. Dan Anda bisa melihat begitu banyak rasa kasih sayang yang dia miliki dan kepedulian yang dia miliki, tidak hanya untuk persiapan saja, namun buat kita semua dan hubungan dengan kita semua. Karena bagi saya, kita hanya menginginkan kita semua sukses. Itu yang diinginkan oleh Geshe Michael. Dan itulah saya melihat bagaimana begitu banyak waktu. Sehari-hari kita bisa melakukan ini, melakukan itu. Dan di sini dia melakukan itu dari awal, kelas ini mulai sampai sekarang. Kita tahu bagaimana dia memulai organisasi sampai sekarang. Kita bukan tipe orang yang memikirkan dirinya sendiri, namun dia selalu memikirkan orang lain. Saya pun sendiri tidak bisa melakukan itu. Tapi dia adalah orang yang sangat peduli dan selalu mendedikasikan waktunya untuk orang lain.
Seperti hari ini dia memberikan energinya buat kita untuk mengajar. Jadi hari ini kalau Anda merasa tersentuh, ya, ini bukan merupakan suatu kewajiban. Ketika mengajar ini semua gratis, namun semua yang Anda rasakan di sini, persiapan, kemudian perlengkapan yang Anda lihat di sini, kita juga memiliki tim yang sangat besar di sini untuk secara online untuk berjalan. Dan ini semua kita adakan hanya untuk diri kalian semua. Jadi kalau Anda ingin mendukung Geshe Michael dan selalu upaya dia yang sepenuhnya, ada QR code ya dan link yang ada muncul di sini. Bagi Anda yang ada di sini secara pribadi di sini, ini bukanlah kewajiban, ini hanya gerak kepedulian Anda sendiri ya. Ketika Anda tergerak untuk melakukannya, ya. Maaf saya tanya. Ya, kalau bagi Anda yang ada di sini, Anda bisa ke ini, orang yang tadi saya sebutkan namanya. Bagi Anda yang online, Anda bisa men-scan QR code yang kami share di sini. Siapa yang membutuhkan ini? Ya. Ya, seperti Anda lihat, Geshe Michael itu memang selalu memikirkan banyak hal. Ketika dia mendapatkan donasi di satu tempat, dia selalu menyalurkannya ke organisasi-organisasi yang lain dan melanjutkan ke kegiatan yang lain. Jadi terima kasih buat kalian semua yang telah di sini, dan bagi Anda yang akan melakukan kelas Sumpah Bodhisattva, maka Anda bisa mempersiapkannya. Jadi kita masih mempunyai waktu 20 menit untuk beristirahat. Anda bisa menemui Rebecca buat yang di sini dan online dengan QR. Kita akan ketemu lagi di 20 menit mendatang. Terima kasih. Hi, welcome to another beautiful interview here with the Peachtree World News